Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan membahas buku Tafsir Al-Usr Al-Akhir dari Al-Quranul Karim juz 28, 29 dan 30. Disertai hukum-hukum penting yang wajib diketahui oleh orang muslim. Buku ini bisa didapatkan file PDF-nya di www.tafsir.info atau juga format bukunya bisa kita dapatkan jika kita berkesempatan melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Biasanya buku ini dibagikan secara gratis di perpustakaan yang letaknya di dekat Masjidil Haram, di mana perpustakaan ini adalah tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini juga merupakan buku yang sangat dianjurkan sekali untuk dibaca oleh setiap muslim, ataupun jika mungkin berhalangan insya Allah akan saya bacakan, sehingga di dalam kondisi sahabat sekalian yang mungkin tidak memungkinkan untuk membaca, bisa saja dengan menyimak dari apa yang akan saya bacakan kepada saudara sekalian. Buku ini mendapat takziah dari sejumlah ulama dan para penuntut ilmu di dunia Islam. Dan buku ini diterbitkan oleh pemerintahan Arab Saudi, di mana buku yang akan saya bacakan ini adalah cetakan keempat yang telah ditambah dan disempurnakan. Muqaddimah dari buku ini. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi dan kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Wahai saudaraku muslim dan muslimah, semoga Allah merahmati Anda. Ketahuilah bahwa kita wajib mempelajari 4 hal. Yang pertama, kita wajib mempelajari yang namanya ilmu. Ilmu yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agama Islam. Karena tidak boleh beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu. Siapa saja melakukan hal demikian, maka akan terjerumus ke dalam kesesatan dan telah menyerupai orang-orang Nasrani dalam perbuatannya ini. Yang kedua, kita wajib mempelajari yang namanya amal. Siapa saja berilmu namun tidak mengamalkannya, maka ia telah menyerupai orang-orang Yahudi, sebab mereka itu berilmu namun tidak mau mengamalkannya. Di antara tipu muslihat setan, ia memperdaya manusia agar tidak senang terhadap ilmu, dengan anggapan bahwa ia akan dimaafkan di hadapan Allah karena kebodohannya. Ia tidak tahu bahwa siapa yang memiliki kesempatan untuk belajar namun ia tidak melakukannya, maka telah tegak hujah terhadap dirinya. Inilah dalih yang dikemukakan oleh kaum Nuh ketika mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya. Quran Surat Nuh ayat 7. Agar hujah tidak tegak terhadap mereka. Yang ketiga, sebagai seorang muslim atau muslimah, kita wajib melakukan dakwah. Karena para ulama dan dai adalah pewaris para nabi.
Allah telah melaknat Bani Israel karena mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 79. Sedangkan dakwah dan ta'lim atau pengajaran merupakan fardu kifayah. Jika ada sejumlah orang yang mengerjakannya, maka yang lain tidak berdosa. Namun, jika semua orang mengabaikannya, maka berdosalah mereka semuanya. Yang keempat, sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus mempelajari tentang ilmu sabar, terutama sabar atas penderitaan, baik di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, dan mendakwahkannya, dalam rangka ikut serta memberantas kebodohan dan memberikan kemudahan untuk menuntut ilmu yang wajib. Dalam buku yang ringkas ini, telah penulis rangkumkan pengetahuan minimal yang memadai dari berbagai macam ilmu pengetahuan syariah dan 3 juz terakhir Al-Quran beserta tafsirnya. Karena seringkali hal tersebut diulang-ulang. Dan sesuatu yang tidak dapat dicapai semuanya, hendaklah tidak ditinggalkan semuanya. Di dalam juz 28, 29, dan 30 adalah juz-juz yang sering digunakan untuk sembahyang atau sholat, ya. Maka kalau misalnya kita tidak mampu menguasai 30 juznya, baik itu membaca maupun menghafalkannya, maka 3 juz ini juga insya Allah bisa memberikan cahaya ilmu kepada kita. Dalam hal itu semua, penulis berusaha untuk menyampaikan secara ringkas dan berdasarkan tuntunan yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak mengaku, penulis tidak mengaku telah mencapai kesempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah hak milik Allah semata. Namun, inilah usaha dari penulis yang tak seberapa. Jika benar, maka itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika salah, maka itu dari diri para penulis dan setan. Allah dan Rasul-Nya terlepas dari semua itu. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami, kepada penulis dalam hal ini, dengan kritik yang bertujuan baik dan membangun. Penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap orang yang memberikan andil di dalam penulisan, penerbitan, dan pembagian buku ini, baik buku yang berupa fisik maupun file, dikaruniai balasan yang sebaik-baiknya, diterima amal kebaikan mereka, dan dilipat gandakan pahala mereka. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya.